Selamat siang, Alhamdulillah Mbak Zahra. Mbak Zahra gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Setelah liburan agak fresh nih Pak pikiran saya. Bapak liburan nggak Pak? Untuk liburannya karena guru ini sebagai abdi negara ASN, Pak Ibu guru tetap masuk seperti biasa, mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan, pelajaran dan sebagainya. Di teman-teman, kita harus bersyukur teman-teman bisa liburan. Tapi kalau ibu guru nggak ikut liburan, mereka tetap mengerjakan tugas-tugas mereka, mempersiapkan kita ke depannya. Ya. Nah, Pak Tova ini jabatannya apa Pak di Matiga Magetan ini? Ya. Untuk saya jabatannya tugas utama adalah sebagai guru dan mengajarnya guru mapelnya Al-Quran Hadis. Dan tugas tambahannya adalah sebagai wakil kesiswaan, dan anak-anak semuanya insya Allah sudah tahu ya, hari ini kita tambah mengenal, saling mengenal, mudah-mudahan nanti ada kebaikan untuk kita semuanya. Oh ya teman-teman, Pak Mustafa ini tuh sangat terkenal banget loh di area Matiga Magetan. Mereka Pak Mustafa cukup famous. Nggak, pasti orang siswa Matiga Magetan tuh nggak akan kenal sama Pak Mustafa. Kalau kalian cari Pak Tova mana, Pak Tova mana, pasti semuanya tahu Pak Tova di mana. Masa iya? Iya, Pak Tova tuh terkenal banget di Matiga Magetan. Ya memang kita harus saling mengenal. Guru mana siswanya, siswa juga harus mengenal. Dan sebaiknya yang mengenal anak-anak itu bukan saya saja, semuanya harus kenal dengan Bapak Ibu gurunya. Mencintai juga ya Pak? Mencintai, sangat saya cinta sekali dengan anak-anak itu. Saya cinta, sangat sayang. Jadi pokoknya luar biasa anak-anak saya ini, maka saya cintai dan saya sayangi. Pendidikan Bapak dari SD, SMP, SMA hingga jenjang perguruan tinggi itu di mana Pak? Untuk SD atau setingkat SD saya dulu lulusan dari MI Turi yang sekarang namanya Minturi. Kemudian saya lanjut lagi ke MTSN Panekan yang sekarang namanya MTSN 5 Magetan. Kemudian saya lanjut lagi ke Madiun, ada namanya PGAN Madiun, sekarang sudah diganti dengan MAN 2 Madiun itu sana. Oh, langsung pindah domisili ya, dari pertama di Magetan langsung pindah ke Madiun. Madiun itu saya kos di sana, kos saja selama 3 tahun. Kemudian dari sana saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Yogyakarta, dulu namanya IAIN, Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Sekarang sudah berubah ganti nama menjadi UIN Sunan Kalijaga. Oh iya, saya tahu kok itu Sunan Kalijaga. Tahu ya? Pasti banyak teman-teman yang mau ke sana nih. Berarti nanti kalau teman-teman mau ke sana itu termasuk lulusan dari Pak Mustafa. Ya, semoga banyak alumni yang ke sana, nanti kita Ayo bisa. teman-teman ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang gabung di UIN Jogja, nanti menempuh ilmu di sana, dan mudah-mudahan juga ada yang akhirnya lulus, akhirnya menggantikan posisi saya di Matiga Magetan. Jadi penerus Pak Mustafa periode kedua ya teman-teman. Pokoknya harus ada penerusnya. Nanti kan saya mungkin beberapa tahun lagi kan juga pensiun, maka harus ada generasi penerusnya. Mudah-mudahan nanti Mbak Zahra kuliah di sana dan lanjut menggantikan saya di sini, atau yang lainnya nggak apa-apa. Amin. Pokoknya harus ada generasinya. Ayo teman-teman kita amini semuanya. Amin. Allahumma amin. Pak Mustafa, sekarang ini tuh kita agak krisis yang namanya disiplin. Entah itu disiplin waktu, tempat, disiplin sosial, kenegaraan, ataupun disiplin yang lain. Ya kan, kita tuh kayak susah banget yang namanya nerapin disiplin. Kenapa sih kok susah banget kita tuh nerapin disiplin? Berat banget gitu loh Pak. Lalu gimana sih Pak makna disiplin buat Pak Mustafa sebagai orang yang sangat mengetapkan yang namanya disiplin buat semuanya orang? Oke. Jadi disiplin bagi saya adalah sikap, tindakan, karakter untuk selalu mentaati semua peraturan yang ada dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Dengan cara itu insya Allah, dengan cara tindakan seperti itu insya Allah, apa yang kita inginkan semuanya akan dapat tercapai, akan dimudahkan. Di madrasah ini memang harus ada proses untuk ke sana. Harapan kita anak-anak yang di madrasah ini itu mempunyai disiplin yang sangat tinggi, yang kuat, sehingga dengan cara itu kita
bisa mendampingi, membantu anak-anak yang pengen sukses dan sebagainya. Salah satu caranya adalah disiplin. Oleh karena itu di madrasah ini ada proses untuk pendisiplinan. Misalnya pagi hari yang harus lakukan datang, itu juga harus ada disiplinnya, datang tepat waktu, kemudian kegiatan dan sebagainya. Jadi bagi saya, anak-anak kalau ingin sukses, ingin berhasil, maka proses yang dilalui adalah salah satunya adalah harus disiplin. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa disiplin itu bisa menjadi landasan dasarnya seseorang itu bisa menjadi sukses. Betul begitu Pak Toto? Ya, jadi salah satu upaya untuk sukses adalah harus disiplin. Ayo teman-teman yang pengen sukses, yang pengen maju ke depan harus disiplin. Disiplin dalam semua hal, dalam semua bidang. Lalu Pak Tova, kita ini kan pada tanggal 3 Januari akan merayakan hari ulang tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Lalu apa Pak makna Hari Amal Bakti untuk Pak Tova sendiri? Apa sih maknanya Pak? Makna dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita semakin mencintai Kementerian Agama, dan wujud mencintai Kementerian Agama kita mengabdi dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab, diniati ibadah. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah kita semuanya. Lillahi ta'ala. Amin. Pak Tova ini agamanya sangatlah luas teman-teman. Jadi kalau kalian mau konsultasi agama ke Pak Tova sangatlah cocok sekali. Ya silakan. Ya semua yang terkait dengan agama sama saya, sama saya. Yang lainnya juga nggak apa-apa, tentang disiplinan, tentang mungkin tentang bimbingan mau melanjutkan kemana, nanti saya bisa bantu untuk mengarahkan ke sana. Teman-teman, Pak Tova sudah meluangkan niat, tekad beliau buat teman-teman semuanya. Bapak pernah nggak sih ngerasa, susah banget sih ngatur siswa ini, susah banget sih ngatur anak ini, kayak capek, sebel gitu, ada nggak Pak? Kalau merasa itu ada, tapi perasaan itu tidak boleh berlarut atau terus menerus. Manusiawi ketika misalnya kita mengajak anak kemudian disuruh tertib ada sebagainya, tidak, kadang-kadang ada, tapi kembali pada diri kita tidak boleh kemudian bosan, kesel, capek, kemudian akhirnya mutung, kemudian dan sebagainya, nggak boleh. Itu tantangan bagi kita, tantangan Bapak Ibu guru yang terlibat dalam disiplin. Memang seperti itu, ada anak-anak, tapi harapannya setelah nanti kita arahkan, kita bimbing anak-anak, mudah-mudahan harapannya semuanya disiplin. Itu harus disiplin ya Pak? Ya, harus disiplin. Dan ini sering untuk anak-anak supaya disiplin itu harus dikawal, dibimbing, didampingi, diakui, dan sering diingatkan. Ya, anak itu seperti itu. Terus dengan cara-cara itu setiap saat diajak, kemudian diberi motivasi, disemangati. Dengan cara itu kalimat-kalimat yang sering didengarkan seperti itu, mudah-mudahan nanti harapannya menjadi bagian dari doa kita ya, karena ucapan baik itulah kan doa. Jadi dengan setiap hari kita ucapkan ayo, monggo, mari, kemudian diberi semangat, disiplin, sebagainya, harapannya mereka itu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa-doa, kalimat-kalimat yang baik itu juga terkabulkan. Amin. Lebih baik tuh kita melakukan kebaikan dalam keterpaksaan daripada melakukan hal yang buruk tapi dengan ikhlas. Betul gitu Pak Tova? Idealnya sebaiknya kita melakukan kebaikan itu dengan ikhlas. Tapi untuk menuju ke sana harus ada prosesnya. Di antara prosesnya adalah melakukan kebaikan dengan apa tadi? Keikhlasan. Sebaiknya seperti itu, tapi kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa. Kalau di madrasah ini sebaiknya memang melakukan kebaikan dengan keikhlasan, atau kalau tidak diproses melakukan kebaikan dengan agak dipaksa. Kalau menunggu kesadaran agak lama, apalagi kan kalian itu kan anak-anak, kalau nunggu segera sadar itu biasanya agak lama. Maka di madrasah ini harus didampingi, harus diingatkan, agak sedikit dipaksa, tapi itu maknanya bukan dipaksa dengan kekerasan, itu ada ketegasan, harus tegasi itu, jadi tegas. Ini jangan sampai salah paham kok Pak Topa kok seperti itu, enggak, ini semuanya demi kebaikan bersama.
Ya. Jadi harus segera dikawal supaya anak itu sadar. Untuk menjadikan anak itu sadar melakukan kebaikan, memang prosesnya seperti itu. Diarahkan, dipaksa, kemudian dibiasakan, dan mudah-mudahan nanti setelah anak itu biasa, kebaikan itu mudah-mudahan menjadi kebutuhan. Tapi itu masih proses. Yang saat ini itu anak-anak yang ada kebanyakan adalah untuk kebaikan hari ini kita masih proses pendampingan. Terus berusaha, mudah-mudahan nanti itu akhirnya menjadi ikhlas. Teman-teman, dari tadi kita udah ngobrolin serius ya Bapak Tova. Sekarang kita mau refreshing otak kita dulu, kita mau ngobrol yang santai-santai. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Pak Tova, rumahnya mana? Rumahnya tidak jauh dari sini. Rumahnya di Komplek KPR Taman Asri. Dekat kalau dari sini paling sekitar 6 kilo. Sekitaran terminal Magetan. Nanti ada jalan ke timur ya, sekitar itu nanti ada KPR Taman Asri. Silakan, monggo. Anggap saja itu rumah sendiri, main monggo, sharing monggo. Kita silakan, kalau ngopi di sana juga nggak apa-apa. Kasihkan sama Pak Tova, teman-teman. Biasanya kapan lagi juga bisa main rumah Pak Tova gratis. Monggo. Dulu kadang-kala anak-anak yang sudah alumni atau aktif biasanya ada yang ke sana, ada yang ngopi, ada yang ngobrol, cerita. Monggo. Nah, kalau di sekolah itu kita sebagai guru, tapi kalau di rumah itu guru juga, selain guru juga sebagai teman ngobrol, cerita dan sebagainya. Monggo dipersilakan yang mau longgar. Pak Tova ini tuh terkenal banget sama oleh siswa-siswa yang agak minim kedisiplinan. Terus kenapa sih Bapak tuh sering memberikan hukuman kepada siswa-siswa yang minim kedisiplinan gitu Pak? Anak-anak itu kita harapkan sebenarnya sadar, mudah ngerti, tapi ada sebagian yang perlu pendampingan pengarahan, dan kadang-kala untuk mendampingi mengarahkan itu anak-anak perlu ada sanksi. Sanksi di madrasah ini adalah mereka untuk menyemangati, menyadarkan diri, dan di madrasah ini selama ini kan sanksinya kan juga baik-baik, ada kekuatan mentalnya, ada kekuatan rohnya. Nah, itu isu penting itu. Hari-hari ini kan yang kita berikan sanksi itu kan bagi anak-anak yang sebagian kadang-kala tidak disiplin, dan itu harus ada. Nanti kalau anak-anak tidak disiplin dan tidak diberi sanksi, dianggap pelanggaran itu hal yang wajar, kemudian akhirnya kalau tidak diberi sanksi akhirnya tambah pelanggarannya. Tapi harapannya dengan sanksi supaya anak itu seperti anak-anak itu tanggung jawab. Dan hari ini saya amati anak-anak itu ketika ada yang melakukan pelanggaran, kita beri sanksi, dan akhirnya lain hari sudah berkurang pelanggarannya. Dan ini memang harus diproses seperti itu. Langsung insaf tobat teman-teman. Zara kan anak yang disiplin toh. Amin ya Pak. Gak pernah kena sanksi toh? Pernah sekali. Apa? Waktu itu karena ada yang telat, terus satu kelas kena hukum. Gak apa-apa, itu saya menanamkan karakter kebersamaan. Hukumnya kan paling suruh ngaji, suruh bersih-bersih atau gak apa-apa, berkah itu berkah. Banyak pahalanya di setiap menjalani hukuman ya Pak. Bapak setiap yang kita laksanakan itu semuanya ada hikmahnya, ada pahalanya, untuk kemajuan, untuk kesadaran. Sip Pak, sip. Hukumannya sangat asik. Menurut Pak Tova, gimana sih cara menghadapi siswa yang susah diatur? Karakter siswa itu macam-macam. Ada yang misalnya yang tertib, ada yang kadang-kala setengah, ada yang kadang kurang tertib dan sebagainya. Ada beberapa cara ketika menghadapi anak itu. Ada yang kita tangani dengan misalnya agak longgar. Kalau memang pelanggarannya itu baru kita tanya, kemudian kita arahkan. Tapi kalau ada beberapa anak yang kadang-kala itu pelanggaran peraturannya agak banyak, nanti kita akan panggil, kita ajak komunikasi, kemudian kita beri sanksi ringan.
Dan biasanya anak itu yang kita arahkan itu biasanya mereka itu akhirnya sudah bisa berubah, walaupun kadang-kadang melakukan lagi. Ya itulah manusia kadang-kadang seperti itu, tapi tetap sering diingatkan, pokoknya sering didekati, seolah nanti mereka akan paham. Terus dari tadi kita punya sekolah, terus nih Pak, kita mau tanya soal cinta pertamanya Pak Mustafa itu siapa Pak? Ya teman-teman, ayo kita kepo sedikit nih sama Pak Tova, kisah percintaannya Pak Tova. Cinta itu selalu harus ada, kapanpun itu. Tapi untuk pasangan, karena sudah ditakdirkan, insya Allah niatan untuk mendekati, kemudian akhirnya menikah itu sudah ada, takdirkan, sudah ada jalannya. Untuk kapannya, ya rahasia, kapan mulainya. Terus siapa nih Pak orangnya? Ada deh pokoknya. Ada deh, secret rahasia teman-teman, nggak boleh tahu. Nanti kalian didekati. Nanti Pak Tovanya jealous teman-teman. Ada pokoknya. Terus dari tadi kita udah tanya Q&A, sekarang Pak Tova tugasnya yaitu menjawab dengan cepat. Oke. Cinta bersyarat atau cinta tanpa syarat? Cinta bersyarat. Yasin atau gundul? Yasin. Pilih kesiswaan atau kurikulum? Ayo Pak. Kesiswaan. Istri atau anak? Dua-duanya. Satu. Gak bisa dua-duanya. Anak. Istrinya gimana nih? Gak dipilih. Nanti saya pilih istri, nanti anak gimana? Makanya saya dua-duanya. Madrasah atau rumah? Madrasah. Kumis atau jenggot? Kumis. Jadi kepala atau guru biasa? Guru biasa. Yang tua atau yang muda? Maksudnya? Iya, coba. Muda. Semangatnya harus muda. Oh, semangatnya yang muda. Usia boleh tua, semangat harus muda. Tahu enggak usia saya? Saya itu sudah tua usianya dari sisi usia. Tapi semangat harus seperti anak muda, sering jalan-jalan. Nanti tanya temenmu. Saya itu senang jalan-jalan, mendamping kemana. Usia boleh tua, semangat harus muda. Jadi yang muda itu semangatnya teman-teman, jangan berpikir traveling dong. Semangatnya yang muda, walaupun wajahnya tuh sudah nggak muda lagi gitu. Nggak boleh pikiran jelek ya teman-teman. Pak Tova, terima kasih sudah menemani podcast Oasis kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ucapkan di sini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Tova, ada pesan nggak buat kita nih, buat Kemenak yang telah merayakan Hari Amal Bakti yang ke-77? Untuk Kemenak, pegawai Kemenak, semua yang terkait dengan Kementerian Agama, mudah-mudahan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini, Kementerian Agama semakin bertambah berkah, semakin maju, semakin baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti moto Kementerian Agama, ikhlas beramal. Mudah-mudahan moto itu menjadi modal dalam melaksanakan tugas. Laksanakan semua tugas dengan penuh keikhlasan. Oke, mari kita tutup podcast kali ini. Jangan lupa like,